Untuk konfigurasi mikrotik dengan input menggunakan IndiHome ada 3 cara teman-teman untuk proses konfigurasinya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode PPOE, kemudian yang kedua menggunakan metode DHCP client, kemudian yang ketiga menggunakan metode static IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudi Isdiantoro Teknisi Jaringan, channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RW-Net. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara setting mikrotik dengan input menggunakan IndiHome. Seperti apa proses konfigurasinya? Tonton video berikut sampai selesai. Untuk konfigurasi mikrotik dengan input menggunakan IndiHome ada 3 cara teman-teman untuk proses konfigurasinya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode PPOE, kemudian yang kedua menggunakan metode DHCP client, kemudian yang ketiga menggunakan metode static IP. Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode static IP. Nah, untuk setting menggunakan metode static IP ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengecek di antara port router IndiHome ini mana yang ada sumber internetnya. Karena di antara 4 port LAN ini itu tidak semuanya bisa kita gunakan sebagai sumber internet. Ada beberapa port yang di lock untuk HTB atau TV langganan. Jadi teman-teman harus cek secara manual menggunakan kabelan dengan menghubungkan langsung ke komputer ataupun laptop. Jadi teman-teman dicoba satu-satu. Kalau misalkan dicoba masuk yang port yang pertama belum ada sumber internet, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mana di antara keempat port ini yang ada sumber internetnya? Nah, kalau sudah, kemudian langkah yang kedua adalah teman-teman tentukan topologinya. Nah, untuk menentukan topologinya, teman-teman bisa lihat di belakang router, teman-teman. Di sini di belakang router, di sini akan tertera IP default dari si router ini. Di sini tertera teman-teman IP-nya 192.168.100.1. Maka topologinya adalah untuk IP si router ini itu kita gunakan sebagai gateway 192.168.100.1. Untuk DNS-nya nanti akan kita gunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, kemudian untuk IP Ether 1 atau sumber internet masuk itu kita gunakan IP 192.168.100.2. Jadi kita gunakan selisih 1 ya teman-teman. Kalau tadi gateway-nya 100.1, untuk IP1-nya kita gunakan 100.2/24. Kemudian untuk Ether 2-nya saya gunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, untuk topologi ini bisa saja berbeda di tempat teman-teman, tergantung dari merek router IndiHome yang teman-teman pakai. Untuk merek saya, merek Huawei, itu memang biasanya IP defaultnya itu 192.168.100.1. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan router merek Fiber Home atau ZTE, mungkin IP-nya berbeda, nanti bisa disesuaikan dengan di topologinya teman-teman. Oke, setelah kita tentukan topologinya, kita masuk ke tahap konfigurasi. Oke teman-teman, di tahap konfigurasi ini mikrotik sudah saya nyalakan. Ini untuk Ether 1, ini sumber internet masuk, dan ini terhubung langsung dengan router IndiHome.
Kemudian Ether 2 ini terhubung langsung dengan laptop. Oke, langkah pertama kita buka Winbox-nya. Kemudian klik di bagian neighbor, klik refresh. Nah, di sini akan muncul MikroTik yang akan kita setting. Masukkan password default MikroTik-nya. Kemudian klik connect. Oh iya, ini untuk IP-nya masih 88.1. Muncul notifikasi seperti ini, klik remove configuration. Kita tunggu beberapa saat sampai MikroTik melakukan proses reboot. Sambil kita buka kembali, klik refresh. Nah, di sini untuk IP address-nya yang tadinya 88.1 sudah berubah menjadi 000. Kemudian kita buka kembali MikroTik-nya. Untuk tampilannya saya perkecil teman-teman, biar topologinya juga kelihatan, biar teman-teman nggak bingung. Oke, ini untuk topologinya di sebelah kanan. Langkah yang pertama, kita buka di bagian interface. Kita beri nama Ether 1 one atau sumber internet. Klik apply, kemudian OK. Kemudian untuk Ether 2 yang akan kita hubungkan dengan komputer, kita kasih nama lokal. Untuk penamaan ini sebenarnya terserah teman-teman ya. Kemudian setelah di bagian interface, klik di bagian IP address. Nah, di bagian IP address ini kita masukkan IP-nya sesuai dengan topologi yang sudah kita tentukan. Yang pertama interface Ether 1 atau one. Nah, ini seperti di topologi Ether 1-nya adalah 100.2. Maka di sini kita masukkan 192.168.100.2/24. Klik apply, kemudian OK. Kemudian kita isi lagi untuk IP address Ether 2-nya. Ether 2 192.168.1.1/24. Klik apply, kemudian OK. Setelah di bagian IP address, kemudian kita masuk di bagian IP DNS. Kita masukkan DNS-nya. Kita gunakan DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Jangan lupa allow remote request-nya di checklist. Kemudian klik apply, klik OK. Langkah yang selanjutnya, klik IP, kemudian firewall, klik NAT. Kita buat NAT baru, klik tanda plus. Di bagian chain kita isi SCR NAT. Kemudian di bagian out interface isi dengan interface sumber internet, atau untuk saat ini Ether 1 one. Kemudian klik apply. Kemudian masuk di bagian action, pilih masquerade, apply, OK. Setelah bagian firewall, klik IP route, klik tanda plus. Masukkan untuk gateway-nya teman-teman sesuai dengan topologi 100.1 192.168.100.1. Klik apply, kemudian klik OK. Oke, sampai di sini proses konfigurasinya sudah selesai. Ini topologinya saya minimize dulu, ini maximize. Kemudian kita tes apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil.
klik di bagian new terminal, kemudian kita coba ping ke Google teman-teman, www.google.com. Nah, kalau sudah replay seperti ini teman-teman, artinya proses konfigurasi mikrotik yang kita lakukan itu sudah berhasil. Tapi kalau di sininya masih belum reply, timeout atau keterangan apapun, artinya konfigurasinya belum berhasil. Teman-teman bisa dicek kembali letak kesalahannya di mana. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan distribusi internet dari mikrotik ke laptop. Agar laptop mendapatkan internet, kita gunakan metode DHCP server agar laptop tidak usah kita isi IP-nya, secara otomatis mendapatkan IP. DHCP server, DHCP setup, Ether 2, klik next. Untuk list time-nya bisa setting 1 hari, klik OK. Sekarang kita tes teman-teman, apakah betul komputer ini sudah mendapatkan internet. Untuk IP-nya kita pilih obtain, klik kanan disable, klik kanan enable. Oke, kita coba masuk ke browser. Kita coba masuk ke google.com. Oke teman-teman, untuk konfigurasi mikrotik yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi caranya cukup mudah teman-teman untuk melakukan setting mikrotik dengan input dari IndiHome. Jangan lupa kunci yang utamanya adalah untuk penentuan topologinya teman-teman. Tadi di awal sudah saya jelaskan, jangan sampai salah dalam menentukan topologi. Kemudian teman-teman harus cek di antara keempat port di router IndiHome tadi, mana yang berfungsi sebagai sumber internet. Karena sekali lagi perlu diingat bahwa tidak semua port yang ada di router IndiHome itu bisa kita gunakan. Jadi walaupun nanti teman-teman misalkan konfigurasi di Winbox-nya sudah berhasil, tapi kalau teman-teman salah pasang di port yang tidak ada sumber internetnya di situ, maka ya sama saja mikrotiknya itu tidak akan bisa terkoneksi dengan internet. Untuk konfigurasi yang lainnya teman-teman bisa dikembangkan sendiri. Misalkan teman-teman menggunakan mikrotik yang ada port wirelessnya, teman-teman bisa kembangkan sendiri atau bisa tonton video tutorial saya yang ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.